Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Kami mau Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dang dibutuhamu, joro di debata hamu, jala todi ni debata maringanan di bagasan hamu. Kamu adalah bait Allah. Ada lagu dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 yang demikian isinya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Jika di Minggu Pentakosta, peran Roh Kudus dinyatakan bagi kita adalah menginsafkan atau menyadarkan manusia akan keberdosaannya, menyadarkan manusia akan kebenaran, dan menyadarkan manusia akan penghakiman. Maka saat ini kepada kita firman Tuhan menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai bait Allah. Bait Allah bukan hanya sekedar bangunan seperti yang dinyatakan lagu Kidung Jemaat yang telah kita bacakan di awal. Bangunan hanya sebagai tempat untuk bersekutu, namun bukan untuk merendahkan makna dari bangunan gereja kita. Kita juga harus berpikiran bahwa bangunan itu sebagai berkat Tuhan bagi kita untuk dapat bersekutu di dalamnya, mengalami perjumpaan dengan sesama, dan sebagai tempat memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan berdoa, menyampaikan syukur dan permohonan kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa bait Allah itu bukan hanya sekedar persekutuan-persekutuan seperti yang di luar gereja, namun persekutuan di mana Tuhan ada di dalamnya. Persekutuan yang merasakan bahwa persekutuan itu adalah tubuh Kristus. Paulus ingin jemaat Korintus memahami bahwa mereka adalah sidang perhimpunan yang menyatu. Mereka tidak boleh melihat diri mereka sebagai kumpulan berbagai kepentingan dan yang bersaing atau individu yang berdiri sendiri. Paulus hendak menekankan maksud doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 bahwa orang-orang percaya menjadi satu di dalam Allah. Sahabat yang baik hati, Allah sungguh sangat baik bagi kita, menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai bait Allah, sebagai persekutuan yang kudus bersama dengan orang-orang kudus dan bersama dengan Allah yang kudus, bahwa di dalam kita tinggal Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk bertindak sebagai orang yang kudus. Segala kehidupan kita dikendalikan atau digerakkan oleh Roh Kudus yang diam dan kita di dalam kita sebagai bait Allah. Kesadaran kita sebagai bait Allah akan menolong kita dalam menentukan segala tindakan dan perkataan kita, tentunya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai bait Allah, kita bertindak sebagai terang, karena kehadiran kita adalah kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Yesus adalah terang yang sejati dalam hidup kita sebagai bait Allah. Yesus sebagai kepala dan kita adalah tubuh Kristus yang membawa terang bagi sekitar kita. Kehadiran kita sebagai gereja di tengah-tengah lingkungan sekitar kita akan menjadikan kita berkat bagi sesama kita, bukan malah sebaliknya kehadiran yang membawa kekacauan. Kehadiran kita harus membawa shalom di tengah kehidupan keluarga maupun masyarakat. Tentunya kita telah merasakan shalom yang dianugerahkan Allah bagi kita. Bait Allah yang kudus itu akan terpancar dari setiap perkataan dan tindakan kita yang kudus dan penuh dengan berkat, meneduhkan dan membawa damai bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sahabat yang baik hati, mari kita melakukan peran kita masing-masing sesuai dengan profesi kita, dengan terang yang berasal dari Kristus, sebagai pancaran bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Kudus diam
tinggal dan memimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyatakan kami sebagai bait-Mu, dan Roh Kudus tinggal di dalam kami. Roh Kudus menggerakkan setiap kehidupan kami, sehingga Roh Kudus menghasilkan buah melalui kehidupan kami ini. Dan karakter kami adalah karakter yang menunjukkan buah roh. Kami boleh menunjukkannya melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.